Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di minggu ini saya sudah lama nggak posting satu minggu tuh dua konten. Jadi ini saya rilis berbarengan nih karena saya lagi pengen ngomong ini juga nih mengenai BBRI gitu ya, saham sejuta umat yang dikerek turun lagi teman-teman dari 5.500 sekarang 4.500 gitu ya. Apakah Big Bang ini udah jelek gitu ya di mata Mr. Market? Ini peluang apa jebakan? Saya coba bahas dari sudut pandang saya. Disclaimer on dulu, konten ini sifat investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. BBRI buat saya ketika ketemu kesempatan investasi, maka saya akan sebut ini sebagai low risk gitu ya. Pilihan saham yang rendah risiko, tapi kita bisa mengalahkan inflasi dan mengalahkan sampai 5 kali lipat ya deposito yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan oleh itu ya. Jadi saya tuliskan dalam video ini adalah investasi jangka pendek. Yang saya omongin dalam video kali ini adalah investasi jangka pendek dengan case-nya adalah BBRI. So, apa yang pertama kita lihat ketika kita ngomongin BBRI? Kita coba lihat dulu kondisinya dengan bank-bank yang lain gitu ya, bank-bank yang lain. Yang mencolok pertama kali saya lihat adalah bagaimana BBCA itu mengalahkan para rival-rivalnya di The Big Four ini. Kita nggak ngomongin dari total nilainya, tapi kita ngomongin persentase pertumbuhannya. Total pendapatannya BBCA masih dapat 10% gitu ya. Hanya BMRI yang naik lebih tinggi dari BBCA. BBRI juga sama ya, pendapatannya naik 12% gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi bottom line, BBCA jauh mengungguli yang lain, 12,8%. BMRI 7,5%, BBRI 2,6%, BBNI 16,3%. Pendapatan bunga bersih, BBCA juga sama, 9,5%. 3 kali lipat dari BMRI gitu ya. BBNI bahkan minus. 2 kali lipat dari BBRI. Jadi secara beberapa parameter variabel, BBCA ini sangat tangguh gitu ya, mengungguli para rival-rivalnya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Nah, mungkin satu hal yang menjadi catatan bagaimana BBCA itu bank yang konsisten bertumbuh tiap tahun. Salah satu faktor pentingnya saya yakin adalah kualitas penyaluran kredit. Ini kunci di dalam bisnis perbankan gitu ya. Kalau kualitas kreditnya yang disalurkan itu bagus, ya pasti duit modalnya balik lagi beserta dengan bunganya kan. Tapi kalau misalkan kita singkirkan BBCA pun, kok BBRI yang keseretnya lebih dalam daripada yang lain, daripada BBNI, daripada BMRI. Memang ya, kalau kita bicara bottom line, BBRI lebih rendah nih. Laba bersihnya BBRI itu hanya naik 2,6% gitu ya. Dibandingkan dengan BBNI yang masih naik 3,5% ataupun dari BMRI yang masih naik 7,5% ya. Dari sisi penyaluran kredit juga sama. BBRI itu kesannya kayak lagi hati-hati gitu ya. Dia hanya naik 1 digit 8,2%. BBNI ya oke lah 9,5, hampir 10% ya. Sementara BMRI kelihatannya sangat mulai kembali bergerak kencang, naik 20,8%. Jadi BBRI kok kelihatannya pesimis sekali dilihat oleh market. Apakah dengan catatan seperti tadi membuat Mr. Market itu menjauh dari BBRI gitu ya? Nah, masalah-masalahnya di dalam BBRI ini sebenarnya nggak bisa kita menggunakan patokan di bulan Mei Juni kemarin. Di bulan Mei Juni kemarin, isu yang paling hot ngomongin sektor perbankan adalah non-performing loan gitu ya. Masih atau enggak? Masih jawabannya. Non-performing loan itu masih terjadi teman-teman. Tetapi faktor untuk BBRI itu ditambah dengan hal-hal yang lain gitu ya. Pertama, kebijakan presiden baru untuk menghapuskan utang 10 triliun ya. Utang 10 triliun yang katanya ada di usaha menengah ke bawah mikro UMKM. Pertanyaan saya, kalau ada utang 10 triliun dihadapkan pada 3 bank pemerintah, BBRI, BBNI, dan BMRI, kira-kira bank mana yang nyalurin paling gede? Jawabannya ya mungkin, kalau saya jawab BBRI gitu ya. Anggaplah dari 10 triliun itu berapa yang harus ditanggung oleh BBRI gitu ya. Ya, kalau dibagi 3 kayaknya nggak bisa, mungkin BBRI nanggung 6-7 triliun mungkin dari 10 triliun ini gitu ya. Jadi, sentimen ini tuh menjadi sentimen negatif buat BBRI di market. Lalu selain masalah kebijakan baru tadi gitu ya, BBRI juga dihadapkan kepada situasi kelas menengah yang menurun ya. Menurut
statistik, jumlah penurunannya itu setara dengan 9,4 juta orang yang tadinya kelas menengah dia turun. Padahal kelas menengah ini adalah salah satu konsumen langganannya BBRI gitu ya. Jadi ini sentimen kedua, yang tadi yang pertama mengenai utang yang akan dihapuskan oleh kebijakan pemerintah. Yang kedua mengenai jumlah nasabahnya yang diproyeksikan turun gitu ya, karena kelasnya turun. Apakah ini efek judul yang makin marak? Banyak yang mengaitkan, dan saya juga melihat di beberapa hal seperti itu. Kalau saya lagi makan di pinggir jalan gitu ya, saya makan di ayam penyet gitu, kadang-kadang lihat orang yang jualan atau tukang parkir tuh pada main judul-judul gitu ya. Heran juga sih gitu, ngapain sih klik-klik judul gitu ya. Itu saya nggak ngerti kesenangannya gimana, tapi ya itu fakta yang terjadi di sekitar kita teman-teman. Judulnya marak banget dan banyak orang mencoba untuk mengajak mempopulerkan gitu ya, menginfluence mengenai judul-judulan ini gitu ya. Dan ini mungkin jadi salah satu alasan juga menyeret turunnya kelas menengah kalau mereka memang orangnya tukang judi gitu ya. Biarin aja sih kalau memang dia tukang judi, turun kelas dah. Lanjut. Hal ketiga teman-teman yang menjadi concern terkait BBRI adalah NPL. Apakah NPL yang menjadi faktor yang ramai banget di bulan Mei Juni kemarin masih sama seperti saat ini? Menurut saya sudah bagusan kok, sudah bagus NPL-nya. Teman-teman lihat dari sini ada 5 segmen gitu ya. Dari 5 segmen ini 3 sudah baikan, consumer, medium, corporate gitu ya. Sebaliknya mikro dan small malah tambah naik. Nah, mikro dan small ini kan tadi gitu ya, deket banget dengan literasi keuangan yang minim. Yang mungkin kemarin mereka bisnisnya rusak ketika pandemi, yang mungkin sekarang ada isu mengenai judul dan lain sebagainya. Jadi itu masih terjadi di BBRI gitu ya, di segmen mikro dan smallnya. Tapi dengan adanya perbaikan dari 3 segmen yang lain itu menolong BBRI. Makanya kalau kita lihat ke kinerja operasionalnya, ya BBRI sudah mulai kembali mencoba menggenjot gitu ya, total loan-nya naik, mereka berhasil meningkatkan 7,1% gitu ya, 7,1% total kredit yang disalurkan. Kalau kita ngelihat beberapa bank lain, nggak banyak lah ya yang bermain segmen mikro. Compare ke BTPS itu melakukan pengereman gitu ya, mereka coba rem dulu. Tapi untuk BBRI case-nya mereka masih tetap coba salurkan meskipun tidak seagresif BMRI gitu ya, yang mencapai 20% untuk pertumbuhan kenaikan kreditnya. Yang terdampak lain dari BBRI adalah mengenai net interest margin. Teman-teman lihat di sini bahwa dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2023, net interest marginnya BBRI turun gitu ya, dari 6,97 turun 0,5% menjadi 6,45%. 0,5% emang ngaruh gitu ya. Dan menurut saya ini angka yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Kalau kita ngelihat dari strukturnya mengenai interest income ini atau pendapatan bunga dan beban bunganya, maka ada hal yang menarik ya. Hal yang menariknya adalah bahwa beban bunganya itu mengalami kenaikan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini 9 bulan di 2024 ada 38,638 ini ya, dibandingkan dengan 26921 yang di sini tahun 2023, kenaikannya signifikan gitu ya. Beban bunga itu datang dari mana? Datang dari dana pihak ketiga, dana orang-orang yang naruh deposit ke BBRI gitu, naruh deposito dan beberapa produk-produk lainnya. Nah, kalau teman-teman bandingkan, kita coba bandingkan gitu ya, kok bisa beban bunganya naik sedemikian tinggi gitu ya, padahal kalau kita lihat jumlah depositonya itu nggak naik signifikan ya. Ini kenaikannya hanya 4,1% ya, 9 bulan 2023 dengan 9 bulan 2024. Kenapa bisa naik seperti ini? Ya, faktor tingginya suku bunga menjadi alasan di mana BBRI harus meningkatkan tawarannya kepada customer, kepada nasabah untuk menaruh uangnya di sana, karena kita juga mendengar isu mengenai likuiditas, rebutan likuiditas, sehingga bank-bank berebut untuk mendapatkan dana gitu ya. Masalahnya ini dana mahal, bukan dana CASA, saving account, bukan, ini dana mahal, dana yang harus ada returnnya. Dan menurut saya ini salah satu hal yang bisa mendongkrak
performance atau mendongkrak laba bersih BBRI ke depan. Ini salah satu skenario-nya, yaitu mengurangi bunga deposito yang akhirnya mengurangi beban bunga gitu ya. Menurut saya ini sudah cukup tepat dijawab di laporan presentation reportnya company di 9 bulan 2024, di mana mereka sudah ada penurunan 0,4 sekian persen gitu ya. Kalau quarterly Q-on-Q-nya itu turun 4%-an gitu ya, time depositnya. Dan kalaupun masuk deposit yang baru, bunganya sudah turun. Tinggal nanti bentar lagi misalkan BI nurunin suku bunga yang baru, ya turun lagi, bakal lebih kecil lagi bunga deposito yang diberikan. Jadi menurut saya ini salah satu strategi untuk bisa BBRI rebound kinerjanya. Nah, tadi kita sudah tahu permasalahannya, sekarang kita coba bayangkan skenario seperti apa yang bisa membuat BBRI rebound kinerjanya. Pertama, mengenai faktor utang. Anggaplah benar gitu ya, BBRI harus nanggung 6 triliun dari 10 triliun. Tapi menurut saya 6 triliun ini kan bisa beririsan dengan dana CKPN yang sekarang ada gitu ya, 10%, 10 triliun lebih sudah disiapkan oleh BBRI. Jadi, dana CKPN BBRI ini masih cukup untuk menalangi penghapusan 6 triliun ini. Mudah-mudahan dari 6 triliun itu sudah ada irisan sebagian gitu ya, yang ada di dalam CKPN. Jadi nggak bener-bener full kesedot 6 triliun, masih ada keperluan untuk nambahin lagi CKPN-nya. Dan kalau misalkan niatan pemerintah ini itu berjalan sebagaimana mestinya, mudah-mudahan sudah ada research yang bagus, penghapusan utang ini tujuannya adalah untuk unlock kegiatan bisnis baru gitu ya. Orang-orang yang tadinya nggak bisa pinjam lagi karena masih ada utang yang harus dilunasin, sekarang dapat pinjaman lagi. Pinjamannya dipakai untuk usaha, usahanya sukses, ya, dan mungkin nambah modal lagi, gulung, getak tular ke yang lain, ekonominya menggeliat, banyak orang minjem lagi, dan duitnya berputar lagi, BBRI laba bersihnya meningkat lagi. Terakhir poinnya, skenario-nya adalah karena beban bunganya ini besar, beban bunga yang berasal dari pihak ketiga gitu ya untuk membayarkan time deposit, maka BBRI bisa belajar dari skenario mereka tahun lalu ketika membagikan dividen dalam porsi yang besar. Kalau dividennya nggak terlalu besar, mungkin mereka bisa pakai sebagian untuk mereka gulung lagi gitu ya, jadi equity lagi gitu ya, untuk bisa mensupport penyaluran kredit. Kalau penyaluran kredit ini berasal dari dana yang mahal, ya otomatis net interest income-nya bakal terus tertekan gitu ya, karena beban bunga yang besar, dan itu kan kaitan dengan profitability jadi kurang bagus. Skenario beli sahamnya gimana gitu ya? Tetap beli cicil ya, saya selalu tim beli cicil, saya nggak suka beli lamsam gitu ya. Tapi berapa harga base price-nya BBRI? Kalau ditanya harga base price BBRI, hitungan orang beda-beda. Tergantung teman-teman mau pakai hitungan yang seperti apa gitu ya. Tapi saya suka dengan harga 3.400. 3.400 itu adalah harga right issue-nya BBRI, right issue jumbo gitu ya. Buat saya harga 3.400 itu harga yang menarik lah untuk BBRI ini. Pertanyaannya, kira-kira sampai ke sana nggak penurunan BBRI? Itu kan kita nggak bisa jawab gitu ya. Nggak ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu bahwa BBRI akan turun ke 3.400, udah diem aja, dia tinggal tunggu waktu gitu ya, borong di situ. Tapi kalau kita kan nggak tahu, yang bisa kita lakukan adalah memproyeksi dan membuat harga seideal mungkin. Nah, saya membuat contoh case adalah kita punya uang 10 juta, kita beli piramid, kita beli dari harga start yang menurut saya cukup masuk akal, ya meskipun belum sesuai dengan harga keinginan. Harga keinginan 3.400, tapi kita mulai beli di 4.400 gitu ya. Kalau kita tambahkan lagi di 4.000, ditambahkan lagi di 3.600, maka modal 10 juta itu kita akan dapat 25 lot BBRI dengan average price 3.920. Sebenarnya menurut saya harga 4.400 itu masih cukup ketinggian. Ya, cukup ketinggian untuk mengejar harga 3.400. Kita konteksnya untuk ngejar harga 3.400 gitu ya. Teman-teman boleh turunkan ini gitu ya, 4.200 atau start dari 4.000 bahkan boleh-boleh aja, sah-sah aja, tinggal dikalkulasi lagi. Semakin start entry-nya di harga bawah, kalian ngejar ke bawahnya juga lebih enak gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya karena ini kita bicara sebuah bank besar, sebuah bank yang menurut saya fundamentalnya sangat bagus, maka sebenarnya BBRI turun terus, buat saya sih tinggal manajemen money-nya sih. Alokasi lagi, ditambahin lagi, kita maintain, buy, tapi kita jangan jadi orang yang doyan belanja. Kita buy di
di titik-titik yang kalau kita average down itu bakal berasa hasil average down-nya gitu ya. Untuk menutup video kali ini teman-teman, saya jelaskan dulu mengenai investment appetite gitu ya. Selera investasi orang itu beda-beda, termasuk saya dalam hal ini mungkin beda dengan teman-teman semuanya. Pertama mungkin bedanya adalah kok kesana jadi kayak trading ya Bang ya, 25% untung cuan tarik, 30% cuan tarik gitu ya. Kelihatannya seperti itu, padahal saya tidak menggunakan metrik-metrik atau parameter untuk trading, kayak misalkan apa, moving average lah, a breakout dan lain sebagainya. Saya nggak menggunakan indikator itu. Yang saya gunakan adalah proyeksi bagaimana BBRI bisa rebound kinerja seperti tadi yang slide sebelumnya gitu ya. Permasalahannya teman-teman, kita dihadapkan pada faktor money foreign flow yang sedang banyak keluar. 12 triliun dalam waktu 2 minggu itu jumlah yang gede banget. Kita perlu melihat bagaimana mereka berpikir gitu ya. Mendapatkan return 25%, 30% dari sebuah opsi low risk investment, buat saya itu adalah sebuah win yang nice ya, atau bahkan big win. Bayangin aja dapat 25-30% low risk, dividennya juga oke. Kalau kalian mau hold seterusnya juga monggo gitu ya. Jadi buat saya ini soal selera aja sih. Kalian seleranya seperti apa men-treat saham yang satu ini. Kalau mau gunakan untuk seperti saya ini short term gitu ya juga oke. Mau kalian gunakan untuk core stock, mau jadi warisan buat ke depan, saya rasa BBRI masih salah satu saham yang memenuhi kriteria itu. Tapi saya yakin setiap kali harga saham itu, setiap kali perusahaan itu kinerjanya bagus, kinclong, loncat gitu ya, biasanya harga sahamnya akan terapresiasi oleh market dengan sendirinya. Itu yang coba saya pegang dan coba saya sampaikan dalam video kali ini. So, itu sih teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai saham BBRI. Semoga bisa ngasih insight dalam video yang cepat ini. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.